Kabupaten Poso adalah salah satu dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso memiliki penduduk mayoritas Muslim di desa-desa, sedangkan di dataran tinggi penduduknya mayoritas Protestan. Selain penduduk asli Muslim, terdapat juga pendatang orang Bugis dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo bagian utara. Kabupaten Poso ini juga menjadi fokus pada program transmigrasi pemerintah. Tujuan program transmigrasi ini adalah untuk membawa warga dari daerah padat penduduk mayoritas Muslim seperti Jawa dan Lombok, serta Pulau Bali yang dominan Hindu. Daerah padat penduduk ini akan dibawa ke daerah yang jarang penduduknya. Dari keadaan tersebut, pada tahun 1990-an, akhirnya penduduk Muslim di Kabupaten Poso bertambah hingga 60%. Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Bagi masyarakat Indonesia, wilayah Poso dikenal karena pernah ada kegaduhan bernuansa agama di sana. Kronologi awalnya terjadi pada Desember 98, di malam Natal yang kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan. Kala itu, seorang pemuda Protestan yang berasal dari Lambogia bernama Roy menyerang Ahmad Ridwan yang merupakan seorang Muslim. Informasi yang tersebar di pihak Kristen menyebutkan bahwa setelah diserang, Ridwan lari ke masjid. Sedangkan versi Muslim menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid. Lalu para tokoh agama kedua belah pihak bermusyawarah. Keduanya sepakat bahwa sumber masalahnya terdapat pada minuman keras. Akibatnya, Polres Poso pun mulai menyita minuman keras yang kemudian dihancurkan. Masalah ini seharusnya sudah selesai dan tidak perlu ada kegaduhan lagi. Namun di kemudian hari ada kelompok pemuda Kristen yang mendatangi pemuda Muslim. Menurut rumor, mereka tidak terima karena toko milik orang Kristen akan disegel. Pertemuan itu berakhir dengan kegaduhan. Selanjutnya, pada 27 Desember 1998, kegaduhan besar pun terjadi. Para pejabat pemerintah Kabupaten Poso banyak mendapat serangan melalui spanduk, surat kaleng, dan grafiti. Nah, dan pada bulan Mei tahun 2000, meletuslah pertempuran terbesar dan terparah hingga banyak korban berjatuhan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Human Rights Watch, kebanyakan korban adalah para imigran dari Sulawesi dan Gorontalo. Hingga pada awal Mei muncul rumor bahwa banyak pemuda Kristen yang telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan di Kerei. Pasukan Kristen menamai operasi ini dengan sebutan Kelelawar Merah dan Kelelawar Hitam. Pasukan ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Kemudian pasukan Kelelawar menghabisi seorang polisi dan 2 warga sipil Muslim. Kelompok kelelawar ini kemudian bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Mungko. Mereka pun mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Para warga Muslim juga telah menunggu di depan gereja. Namun sayang, ternyata mereka tidak ada niat sama sekali untuk menyerah. Pasukan kelelawar kabur melalui pintu belakang gereja. Aksi ini kemudian menyulut kemarahan umat Muslim. Mereka pun meluluh lantahkan gereja itu. Dan masih pada bulan Mei, kegaduhan pun semakin parah hingga menelan 577 korban meninggal dan 384 luka-luka. Kegaduhan ini kemudian berakhir pada Desember 2001 dengan ditandatangani deklarasi Malino antar kedua belah pihak. Dari tragedi tersebut, Mbah berpesan, kita sebagai warga Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, kita harus selalu rukun dan damai, saling menghargai satu sama lain. Dan jika ada masalah di antara kita, sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah dan perdamaian. Semoga kegaduhan seperti yang terjadi di Poso tidak pernah terulang lagi di tanah air kita yang tercinta ini. Baik, dari catatan sejarah itulah, kali ini tanpa berniat menyinggung pihak manapun, izinkan Mbah untuk bercerita tentang seorang wanita bernama Ratmi. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Ratmi tinggal di sebuah rumah sederhana bersama ayahnya. Sementara ibunya Ratmi sudah lama meninggal. Dan dia itu anak tunggal. Di rumah tersebut, Ratmi hanya tinggal berdua bersama ayahnya. Rumah mereka terletak persis di pinggir jalan. Sehingga ayahnya Ratmi memutuskan untuk membuka sebuah usaha servis sepeda.
Usaha itu sudah berjalan cukup lama. Namun, semenjak munculnya isu kegaduhan antar warga di Poso, usaha ayahnya Ratmi jadi sepi. Orang-orang enggan keluar rumah karena takut diserang musuh. Walaupun sepi pelanggan, toko servis sepeda itu tetap buka. Karena mau bagaimana lagi, itu adalah satu-satunya mata pencaharian ayahnya Ratmi. Beberapa saat kemudian, Ratmi muncul dari dalam rumah. Dia berjalan dengan hati-hati sambil membawa sepiring nasi goreng dan teh hangat. "Ayah, sarapan dulu," ucap Ratmi. Ayahnya itu tersenyum sambil menerima sepiring nasi goreng dari putrinya. Ratmi saat itu berumur 17 tahun. Dia pun duduk di samping ayahnya. "Sepi ayah," ucap Ratmi. "Ya beginilah, namanya juga usaha, kadang sepi, kadang rame," timpal ayahnya Ratmi sambil menyendok nasi goreng. "Ini pasti gara-gara kegaduhan minggu lalu. Orang-orang jadi takut keluar rumah," kata Ratmi. "Ya sabar aja, pihak kepolisian pasti tidak akan tinggal diam nak. Kondisi